Peristiwa yang saat ini ataupun malam ini kita diskusikan ini memang banyak sekali tarikannya, pemirsa. Bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam kacamata. Kalau tadi sudah Mas Pri memberikan pandangannya, mendudukannya dari posisi hukum, kemudian tadi juga ada pernyataan terakhir dari Pak Yai, rasanya juga menarik. Saya akan berangkat dari start tersebut, Pak Yai. Pernyataan mungkin Pak Yai bisa mempertegas. Besok Kapolri yang baru juga akan dilantik dan Pak Yai harapannya adalah polisi jangan lagi menerima kasus-kasus seperti ini. Aspirasi saya bahwa hukum itu adalah instrumen untuk mencapai keadilan. Baik. Dan jangan kita terjebak pada keadilan prosedural, tapi pada keadilan substansial. Oleh karena itu gugatan anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak hendaklah ditolak oleh polisi. Dan dijadikan bagaimana sarana instrumen adalah mediasi, bukan di pengadilan. Sehingga nanti kita lebih banyak mendidik keluarga yang lebih baik. Saya pikir kegagalan kita, kenapa anak kok bisa berani kepada orang tua, apalagi kalau umumnya belum haknya. Karena yang waris itu kalau udah meninggal dan dibagi, ketika belum dia meninggal masih milik dia, terserah dia. Dan kasusnya semua adalah harta. Oleh karena itu bagian dari muhasabah kita, introspeksi kita, untuk kita memperbaiki bangsa ini, ayo kita perbaiki keluarga kita. Didik anak-anak kita itu bagaimana hormat kepada orang tua. Dan orang tua juga harus menjadi teladan pada anak-anaknya. Luangkan waktu bagaimana kita memaksimalkan dari keluarga kita. Karena itu adalah ujung tombak dari kemajuan sebuah bangsa. Sebuah masyarakat diawali dari keluarga. Keluarga yang maju akan menjadi masyarakat yang maju. Keluarga yang juga yang banyak menjadi masalah biasanya di keluarga yang broken home. Keluarga yang tidak bisa aware kepada anggota keluarganya. Akhirnya ya akan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kita kepancing ya dengan bagaimana karir, bagaimana anak kita bisa sekolah yang setinggi-tingginya, mungkin sebaik-baiknya perguruan tingginya, tapi lupa bahwa dasar kemanusiaan itu ada pada akhlaknya, adabnya itu. Mari didik anak kita dengan adab, didik anak kita dengan agama. Kemudian silahkan mereka tuh mencari hidupnya yang pas dengan dia menjadi minatnya, tetapi jangan lupa adab dan tata krama dan keluarga didahulukan. Karena ini akan menjadi dasar hidupnya mereka. Baik, Pak Thomas punya pandangan mengenai ini. Polisi seharusnya menolak gugatan, membawanya kemudian pada ruang mediasi. Betul, saya setuju bahwa polisi juga sekaligus menjadi hakim yang baik seperti yang disebutkan Pak Yai tadi ya. Jadi dia mediasi dan sebagainya ya itu. Nah, cuma saya lihat juga tadi kan ada pendidikan orang tua yang bukan hanya dari orang tua. Sekarang contoh-contoh dari tokoh-tokoh masyarakat di luar juga mempertunjukkan kemewahan ya. Ketidakjujuran yang ini. Saya sangat hormat dan angkat topi sama Kiai almarhum yang meninggal kemarin itu Jaber itu ya. Iya. Nah, ternyata dia tidak punya rumah, tidak punya mobil, dan villa yang dipunya itu hanya pinjaman temannya, dan di tabungannya itu enggak ada 1 juta. Saya baca di WA ini. Mungkin contoh-contoh yang semacam ini ya bisa menjadi dorongan anak-anak yang ini kan. Sekarang siapapun tokoh masyarakat termasuk tokoh agama pun kan juga ada yang mewah. Ini maaf ya yang menunjukkan kemewahan. Nah ini dari kita bahwa sinergi itu harus ada dari semua masyarakat ya, sehingga kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah ini ya kepada sekarang bagaimana kita pendidikan etika itu masuk ke dalam rumah yang ini. Ini tantangan kita semua tokoh harus masuk ke situ. Baik, Mas Pri mungkin punya pandangan mengenai hal ini, Mas Pri. Ya, jadi saya juga seperti Pak Kiai Kholil akan melakukan anjuran kebangsaan ini. Ya, jadi sebuah bangsa itu penting cerdas secara konstitusional. Ya, karena bahasa hukum itu makin akan menjadi pilihan-pilihan bahasa di sebuah medan sosial yang makin komplikatif itu. Lepas dari kita setuju atau tidak setujunya. Karena sekarang ini kan dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Kita tersinggung di Twitter saja hukum, kan? Jadi hukum akan menjadi pilihan yang sangat moderat di hari-hari ini. Karenanya satu-satunya pilihan cerdas secara konstitusional itu, terutama bagi para pendekar-pendekar hukum itu mendesak keadaannya. Jadi kalau ada gugatan-gugatan ini, misalnya polisi masih meloloskan katakanlah itu pengadilan yang memiliki sebuah kecerdasan progresivitas seperti anjuran Prof. Tip itu ya. Tetapi jawaban-jawaban hukum itu tidak pernah memuaskan, tidak hanya saya ya. Betapapun atas nama hukum sudah diputuskan dan kita harus mempercayai keadilan konstitusional itu. Tetapi kepuasan tentang keadilan itu tidak di sana menurut saya.
Kepuasan keadilan itu menurut saya kalau sebuah bangsa itu cerdas secara spiritual. Ya. Kalau kita memiliki kecerdasan itu dan kita tangkarkan dengan sungguh-sungguh, persoalan begini ini akan terhenti di tingkat domestik, di tingkat para anak dan para orang tua itu. Kita tentu dengan segenap rasa hormat, saya tidak ingin memasuki faktor domestik itu karena kompleksitasnya saya hormati. Tetapi sebuah keluarga harus berdaulat untuk mengurus persoalan-persoalan begini ini dalam dirinya sendiri karena kecerdasan spiritualitasnya. Begitu, Put. Baik, kepuasan keadilan, saya berangkat dari situ. Pak Thomas juga mungkin punya poin mengenai ini. Kepuasan keadilan bagaimana mendudukkan kedua pihak yang berkonflik ini agar tidak memang sampai diselesaikan secara hukum, tapi dua-duanya mendapatkan penyelesaian yang adil. Ya, memang hukum itu tidak memuaskan semua orang ya. Tapi kalau kita sudah berpegang kepada negara kita ya, yang musyawarah, Pancasila dan sebagainya, saya kira siapapun harus menerima. Baik, mungkin Pak Kiai juga Ya, ada poin mengenai hal jadi ini. keadilan hukum diselesaikan di pengadilan itu tidak bisa memberikan kedamaian. Karena ada salah satu pihak yang merasa dilukai. Padahal kita dibangun atas kasih sayang. Jadi tidak harus kita mendapatkan hak kita. Kita bisa tanazulul hak, bisa melepaskan hak kita demi kasih sayang kepada keluarga. Kalau nanti menang-menangan semua dibatasi dengan hukum seperti itu, maka nanti keakuran, kekompakan, dan harmoni keluarga itu pasti tercederai. Oleh karena itu kalau dengan jalan musyawarah, itu wasyawirhum fil amri, musyawarah itu jalan yang paling baik. Karena siapapun yang dimenangkan, dia dengan kerelaan. Baik. Siapapun yang dikalahkan, dia dengan legowo untuk melepaskannya. Sehingga masih utuh kasih sayang dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga nggak ada kasih sayang, jangan diharapkan masyarakat ada kasih sayang. Pesan juga mungkin untuk masyarakat, Pak Yai. Kita berharap pada masyarakat, mari kita jadikan sebuah keluarga ini adalah masyarakat kecil dan membangun Indonesia dari keluarga. Dan yang bisa kita tanamkan sebagai manusia, kita butuh kasih sayang. Yang bisa membuat kita kuat, yang membuat kita maju dari keluarga yang saling mendukung, saling juga memberi, saling juga melepaskan. Jadi tidak berarti hanya karena hak saya, lalu mengambil saya. Berarti seperti keluarga ya, kakak yang lebih tua, mungkin dia pengen, tapi karena adik mau kasihkan adiknya. Kalau bicara hak, saya lebih hak. Akhirnya apa? Di dalam keluarga itu dibikin kaku dan adat ketimuran tidak ada, apalagi yang anjuran dalam Islam. Baik. Kita sebagai agama yang mayoritas di sini dijadiin spirit membangun keluarga dan itu adalah awal dari membangun bangsa. Singkat saja mungkin juga terakhir penutup dari Mas Pri, mungkin ada juga pesan untuk masyarakat. Iya, saya ingin mengajak masyarakat ini seperti saya juga punya disiplin verifikasi kepada kasus ya Bud ya. Jadi setiap segala sesuatu sebenarnya secara fakta kita harus relatif detail mengetahui fakta yang sedang berlangsung itu sehingga cabang pikiran kita dan emosi kita tidak bias. Demikian Bud. Baik, Pak Thomas terakhir penutup. Iya, saya kira kita harus terbuka ya, masalah hukum itu kan masih banyak ada yang terpikir-pikir hukum itu bisa dibeli, bisa ini. Ini saya kira apalagi dengan Kapolri yang baru ini udah mulai haruslah terbuka semua yang menyangkut hukum itu kan dimulai dari polisi dan polisi harus menunjukkan bagaimana dia bisa mencegah apapun bentuk kejahatan ya daripada mengobati kalau istilah kedokteran itu sehingga tidak harus ke hukum itu. Baik, Pak Thomas terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Pak Yai juga terima kasih sudah hadir dan juga bisa memberikan pandangannya. Dan Mas Pri, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di dalam diskusi ini.